Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat semua, alhamdulillah pagi hari ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita ucapkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan in-house training IHT dalam sesi pendidikan yang memerdekakan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai IHT pada hari ini, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa ya. Silakan kepada Bu Kantun mungkin sekarang, silakan dipimpin doanya Bu Kantun. Iya, Bu Siti, marilah teman-teman sebelum mengawali pelatihan ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja pada kegiatan house training ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan sehingga kita bisa sampai selesai dalam acara hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dengan topik yaitu pendidikan yang memerdekakan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang masih ingat apa sih pendidikan yang memerdekakan itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut materi tersebut, di sini saya akan minta Bapak Ibu untuk mendiskusikan pertanyaan yang akan saya berikan. Nanti di diskusi tersebut Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan. Lalu Bapak Ibu sampaikan di sini ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit atau 2 menit saja ya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi, nanti silakan angkat tangannya atau langsung nyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan Bu Kantun, Bu Ari, dan Pak Apri, saya berikan waktu 2 menit ya. Ya, baik. Ya, Bu. Apa itu Bu Kantun jawabannya? Sudah punya jawaban belum Bu Kantun? Sudah, Bu. Sudah. Ya, cara mengetahui minat dan bakat peserta didik. Ya. Yaitu dengan mengetahui karakter masing-masing peserta didik. Dalam arti kita harus paham karakter sosial yang berbeda-beda di dalam kelas. Saya rasa itu dulu, Bu. Baik, terima kasih Bu Kantun. Silakan Bu Ari, mungkin ada yang ingin dilengkapi Bu Ari. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban Bu Kantun. Sebagai guru, kita juga harus bisa menyelesaikan gaya belajar peserta didik dengan apa yang mudah diterima oleh mereka. Dengan begitu, guru dapat mengetahui karakter dan minat serta bakat serta peserta didik di dalam pengelompokan gaya belajar tersebut. Nah, oleh karena itu, filosofi Ki Hajar Dewantara, guru perlu memberikan perubahan dalam proses pembelajaran, tidak menuntut peserta didik di akhir pembelajaran untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi harus melihat bagaimana peserta didik dapat berproses dalam pembelajaran. Begitu Bu Siti. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Kantun dan Bu Ari untuk hasil diskusinya. Jadi intinya Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yaitu untuk merdeka belajar, ini semuanya berpusat kepada siswa. Jadi bagaimana seorang guru ini bisa mengetahui karakter peserta didik, minat dan bakat, kesukaan, serta gaya belajar seperti apa sih yang akan digunakan oleh peserta didik itu nanti dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk materi penguatan hari ini saya akan tampilkan sebuah materi yang ada kaitannya nih dengan hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan
hasil diskusi materinya? Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat. Baik. Oke, mari sama-sama kita simak ya Bapak Ibu, pendidikan yang memerdekakan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah pesan nih Bapak Ibu atau sebuah semboyan yang biasa digunakan, yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi, pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata ini Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar belum? Sudah. Sudah, oke. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan yang memerdekakan ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Namun, untuk bisa lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu lihat lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Bapak Ibu, seorang guru adalah seseorang yang digugu lan ditiru. Digugu dapat diartikan dipercaya atau ditiru. Kemudian, tahapan pertama yang harus dilakukan bagi guru dalam sebuah proses pembelajaran adalah bil qudwah dengan ketauladanan. Ketauladanan atau dengan kata lain memberikan contoh. Nah, disinilah peran seorang guru sangat terlihat Bapak Ibu. Bahkan sering kita dengarkan nih Bapak Ibu, peribahasa yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi tingkah laku, cara kita mengajar di dalam kelas, tutur kata kita pun akan turut diperhatikan dan dicontoh oleh peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu? Dari tadi kita membahas tentang pendidikan yang merdeka, peserta didik itu seperti apa. Nah, dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu Bapak Ibu, guru harus mampu mempresentasikan profil siswa dari mulai karakter, minat, dan bakat, serta kesukaan dan gaya belajarnya. Melalui profil siswa tersebut, guru dapat dengan mudah menyusun metode dan media pembelajaran yang nantinya akan digunakan saat pembelajaran di dalam kelas, sehingga akan terwujudlah sebuah pendidikan yang memerdekakan. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai guru, kita harus menyiapkan bagaimana strategi yang tepat, bagaimana mendesain pembelajaran yang tepat supaya nantinya akan kita representasikan, kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menerima pembelajaran dari kita itu dengan mudah dan dengan cepat. Kemudian, yang terakhir Bapak Ibu, dalam kaitannya pendidikan yang memerdekakan tadi, peran guru juga harus mampu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat tercapainya pemahaman Bapak Ibu. Guru harus mengetahui tingkat tercapainya pemahaman. Guru harus mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman siswa tersebut. Atau yang biasanya ini ada kaitannya dengan capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengelompokkan nih siswa yang reguler, siswa kesulitan belajar, dan siswa capaian tinggi. Dengan begitu, guru bisa membuat strategi dan mendesain pembelajaran sesuai dengan pengelompokan siswa tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu, bisa kita dengar filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Dua anak kembar pun bisa jadi gaya belajarnya berbeda. Biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri, seperti di planet. Biarlah mereka berputar dengan rotasinya sendiri-sendiri. Merkurius berputar sangat cepat, sedangkan planet Jupiter agak lambat perputarannya. Begitupun siswa Bapak Ibu. Ada siswa yang cepat menerima pembelajaran sehingga dia bisa berlari dengan cepat. Ada juga siswa yang sangat lambat dalam memahami dan menerima pembelajaran sehingga menjadi PR untuk guru bagaimana guru tersebut bisa menganalisis kesulitan belajar siswa tersebut. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir di sini saya ada pantun Bapak Ibu. Beli selasih di warung Nimak. Belinya ditemenin Anya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Semangat, bagus sekali.
Luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait dengan materi kita hari ini? Boleh, Bu. Ya, silakan Bu Ari, ingin bertanya apa Ibu? Ibu tadi bilang ada pepatah Bapak Ki Hajar Dewantara ing ngarsa mangun karso ing madya apa itu tadi Bu? Ing ngarsa sung tulodo. Pertanyaannya ya Bu, Iya, contohnya seperti apa Ibu? Guru Sungtulodo seperti Bu Ari. Iya. Iya. Terima kasih pertanyaannya Bu Ari. Ini luar biasa sekali ya Bu Arya. Ini adalah sebuah semboyan Iya. biasanya orang Jawa nih yang tahu Ingarso Sungtulodo. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Kan ada yang bilang nih, guru itu digugu dan ditiru. Nah, ini sama dengan peribahasanya Pak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Mungkin dari mulai pembelajarannya kita harus bisa memberikan contoh yang baik dari cara kita bersikap, dari cara kita bertutur kata, dari cara kita memberikan pembelajaran dalam kelas, itu kita harus memberikan contoh yang baik. Misalnya Bapak Ibu, kalau di dalam sosial budaya kita sehari-hari ya, dalam sekolah mungkin ini kalau di sekolah saya Bapak Ibu, ada budaya yang namanya tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa mengikuti apa yang ada di peraturan sekolah ini? Jadi, yang pertama adalah gurunya dulu. Bagaimana ketika guru itu bisa memberikan contoh yang baik. Jadi, kami sebagai guru di sini tidak boleh sampai ketahuan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, kemudian berbicara sambil ngunyah, itu tidak boleh Bapak Ibu, itu adab atau budaya yang sangat ditekankan di sini dan sangat pantang untuk dilarang. Jadi kami sebagai guru juga seperti itu, jangan sampai anak didik melihat gurunya saja makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Jadi kalau gurunya saja seperti itu, bagaimana nanti peserta didik akan mewujudkan peraturan tersebut untuk ditaati gitu, sedangkan gurunya saja tidak bisa digugu dan ditiru. Seperti itu ya Bu Arya. Jadi intinya dari gurunya dulu, ketika gurunya bisa ditiru, gurunya memberikan contoh yang baik, maka anak didik juga pasti akan memberikan contoh yang baik. Seperti itu Bu Ari, apakah sudah paham Bu Ari? Iya, makasih Bunda. Baik, terima kasih juga Ibu Ari. Mungkin yang lainnya, Bu Kamtun atau Pak Apri nih boleh bertanya. Pak Apri boleh tanya lewat WA Pak? Nanti saya jawab. Maksud aku PowerPoint-nya loh. Ya kan? Sudah? Bu Kantun mungkin ada yang ingin pertanyakan Bu Kantun? Bapak Ibu? Iya, Bu Kantun mungkin ada yang ditanyakan Pak, Bu. Oke, bagaimana Bu Ari? Sudah cukup ya Bu Ari ya? Sudah jelas semua Bu Ari? Sepertinya sudah cukup Bunda. Baik Bu Ari dan Pak Apri, mungkin Bu Kantun lagi kendala sinyal ya Bapak Ibu sambil kita tunggu untuk masuk lagi. Nah Bu Ari gimana nih kira-kira nanti ketika pembelajaran di dalam kelas sudah siapkah mewujudkan merdeka belajar? Insya Allah Bunda, kita akan siap menggunakan materi pembelajaran yang menggunakan belajar merdeka berdasarkan dari filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk memberikan contoh yang terbaik, kemudian bisa untuk menghambakan siswa untuk merdeka belajar dengan beberapa media pembelajaran yang berkarakter, yang inovatif. Itu Bunda. Baik, terima kasih banyak Bu Ari untuk kesimpulannya hari ini. Jadi Bapak Ibu intinya adalah pendidikan yang memerdekakan ini adalah pendidikan yang sangat merelevansikan semua pembelajaran kepada murid. Jadi semua pembelajaran itu kita pusatnya kepada murid. Jadi bagaimana kita mengetahui karakternya, potensinya, gaya belajarnya, mungkin gaya belajar murid yang biasanya dia biasa menggunakan auditori, audiovisual, atau bahkan kinestetik, kita harus paham betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita bisa mewujudkan pendidikan yang memerdekakan sehingga strategi dan desain pembelajaran yang akan kita berikan dapat diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik kita di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas?
Cukup jelas sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Baik. Oke, Bapak Ibu. Baiklah, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Ari yang sudah memberikan simpulan, kepada Bu Kamtun dan Pak Apri yang sangat setia mendengarkan diskusi kita pada hari ini, walaupun tidak ada audionya ya Pak ya. Mudah-mudahan hasil diskusi kita pada hari ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, agar nantinya ketika kita menjadi guru di dalam sekolah penggerak, dengan menggunakan kurikulum yang berbeda, dengan menggunakan buku yang berbeda, itu kita bisa memberikan contoh kepada anak didik kita bahwa semua pembelajaran mulai dari sekarang harus berpusat kepada siswa, sehingga kita sebagai guru harus memberikan semua apa yang kita miliki, mendesain pembelajaran, memberikan strategi pembelajaran yang sangat mudah dan bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik kita di sekolah. Dengan begitu ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya minta Bapak Ibu untuk bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Baik, untuk menutup silakan Bu Kantun atau Bu Ari boleh menutup dengan doa Bapak Ibu. Bu Ari. Bu Ari ya? Bu Ari. Ya. Ya, baik, terima kasih. Hari ini yang in-house training telah selesai yang diberikan oleh Bunda Siti Nurhamidah. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semua. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Waktu saya persilakan kepada Bunda Siti Nurhamidah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, Bu Ari, Bu Kantun dan Pak Apri, sangat luar biasa dalam mengikuti diskusi pada hari ini. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin ada tutur kata yang salah, ada pemahaman yang masih kurang dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa WA dengan saya, Bapak Ibu ya, insya Allah kita sama-sama belajar, mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Luar biasa sekali. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan foto. Udah di